Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat rahmat hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih dihidupkan kembali setelah kita ini ditidurkan, diwafatkan tadi malam ini. Setelah itu kemudian kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban, di tanggal 3 Syawal itu 1446 Hijriah. Ini artinya sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan, 26 hari lagi Syawal itu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang dan berkah, sehat walafiat, menangi kita ini kehidupan di bulan suci Ramadan nantinya. Ini yang terakhir. Ketika kita yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan nanti, benar-benar kita ini mengucapkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan karunia dan rahmat yang diberikan kepada kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad bahwa itu karunia, keutamaan, kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu, dan itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Fabila kita falyafrahu, senanglah gembirakan hati engkau. Wa khairun mimma yajma'un. Lalu kemudian kita ini bisa melaksanakan perintah kewajiban dengan sempurna, dengan senang hati, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Ini adalah nilainya lebih baik dari semua apa yang kita kumpulkan. Itulah Quran mengingatkan kepada kita di surat ke-10 di ayat 58. Bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya antusiasnya ulama-ulama terdahulu itu supaya beliau itu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kata salah seorang ulama besar, Ibnu Rajab, seorang ahli hadis dari Baghdad ini, beliau ini bilang, kamu yad'una wasita asyurin ayyuban syahrul Ramadan. Mereka itu ulama-ulama terdahulu itu bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 6 bulan sebelumnya itu sudah meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umurnya ini disampaikan, ya Allah, ketemu nanti dengan bulan suci Ramadan yang akan datang, 6 bulan yang akan datang. Mereka sudah bermunajat, minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan. Dan yang kedua, summa yad'una wasitata asyurin ayyatan qablahum. Lalu kemudian yang kedua, bermunajat minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan kebaikan-kebaikan, amal solehah yang pernah beliau lakukan itu mudah-mudahan
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ulama-ulama terdahulu. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam itu pun juga demikian. Coba kan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah bersama dengan putranya Ismail, Al-Quran menyatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini meninggikan Ka'bah, membangun Ka'bah, ibarat kalau kita ini setelah memegang pelaksana ya amal kita ini, umat ibadah kita ini, mungkin membangun masjid, kita ini memberikan sedekah infak kita, atau mungkin kita ini memakmurkan masjid kita, beribadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, lalu kemudian kita ini bermunajat minta supaya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan, kami terima amal kami. Sesungguhnya Allah dat yang maha mendengar, tidak yang maha mengetahui. Karena sesungguhnya diterima atau tidaknya satu amalan itu bukan tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang ini dan peristiwa diterima atau tidak diterimanya itu adalah merupakan peristiwa besar, berita besar, naba. Maka coba kalau kita lihat di dalam Al-Quran di surat ke-5, surat Al-Maidah ayat 27 ini, Allah ini menurunkan firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad, waktu alaihi naba Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ada kan bisa orang yang diterima, orang sudah diterima. Bacakan ini Muhammad kepada orang engkau. Waktu alaihi naba itu merupakan berita besar. Ada surat nama surat An-Naba, amma yatasaalun anin nabail azim. Naba, mereka bertanya kepada Allah tentang berita besar. Apa itu? Ya Allah, kiamat. Hari kiamat. Sama dengan ini diterima atau tidak itu termasuk apa? Berita besar juga. Bacakan ini Muhammad, ceritakan kepada umat engkau ini akan cerita dari kedua putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Ketika kedua-duanya ini diperintahkan untuk berkorban sama-sama berkorban. Itu korban satu bilang ahadi memang takut banget, satu diterima, satunya nggak diterima. Kenapa udah diterima ini? Itulah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada sesuatu, ada penyebab yang satunya, sedangkan yang satunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ikor korban satu bilang ahadi memang takut banget, satu yang diterima, satunya nggak diterima. Itulah para jamaah bisa sekalian, Nabi kita Muhammad SAW ini setelah sholat itu di antara doa yang pernah dipanjatkan, Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah ya Tuhan, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang berbarokah. Rezeki yang berbarokah, yang bermanfaat, dan amalan mutaqabbal, amalan yang diterima, amalan yang diterima. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis dari Thalqah bin Ubaidillah. Ketika Nabi melihat bulan hilang, tanda bahwa setiap bulan itu kan, bulan hilal itu kan nampak di awal itu. Sekarang nampak kemudian muncul bulan hilal itu, maka itu tanda bahwa hari itu adalah mulai tanggal 1, tanggal yang baru, bukan pekan yang baru, tapi bulan yang baru. Tanda dengan huruf begitu maghrib tiba itu, akan maghrib itu muncul bulan, maka ini tanda bahwa bulan itu tanda-tanda 1.
Demikian pula nanti ketika bulan Sya'ban ini habis pun juga begitu. Nanti akan muncul bulan Ramadan. Ingat, tanggal 1 Ramadan insya Allah nanti akan jatuh pada hari Sabtu. Jadi Jumatnya sore hari itu begitu sudah buruk terbenam matahari maka muncul bulan ini, maka itu tandanya sudah 1 Ramadan. Maka itu kemudian besoknya kita sudah mulai melaksanakan puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ketika Nabi ini melihat ini, kemudian Nabi ini berdoa kata Talha bin Ubaidillah, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal islam, bil amni wal iman, atau bil yumni wal iman. Kata-kata situ macam-macam redaksinya. Nabi ini berdoa seperti Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamat wal islam wa taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi farabbuka Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau telah memperlihatkan kepada kami yang bulan dari tanggal 1 sudah masuk pada Ramadan. Oleh karena itu ya Allah ya Tuhan kami, berikan kepada kami itu apa? 1, aman dan iman. Yang diminta Allah aman dan iman. Dua nikmat ini Bapak dan Ibu, aman dan iman ini adalah sangat berpengaruh dengan nikmat-nikmat yang lain. Kita tidak bisa bayangkan sebuah negeri, negara, bangsa dan negara jika tidak ada keamanan, tidak bisa terbayangkan. Kita tidak akan bisa kumpul seperti ini. Coba di Palestina, ketika orang-orang Israel mereka yang merebut negara Palestina, coba apa yang terjadi? Orang-orang Palestina luar biasa, mereka dengan gigihnya memperjuangkan negerinya, terutama adalah Masjid Al-Aqsa, akan direbut. Ternyata ketika mereka ini beribadah, berkumpul di musola di masjid untuk mereka melaksanakan perintah Ilahi ini, tidak ada keamanan mana-mana. Coba pas mereka sedang mereka melaksanakan ibadah Ramadan ini, di waktu malam hari mereka ini tiada Ramadan. Ternyata kemudian mencari bom, tidak ada keamanan. Nah, kita bisa bayangkan seperti ini, kita kumpul sama-sama lalu kemudian ada perang yang datang. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian kita. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa munajat kepada Allah, biji al-hada balagan, amin. Ya Allah Tuhan kami jadikan negeri ini yang aman. Coba Mekah al-Mukarramah Madinah itu berkat doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba sampai sekarang dalam kondisi siapa yang mau mencoba untuk mengganggu akan menghancurkan apa? Coba dulu Raja Abraham mau membuat prahara seperti itu, mau menghancurkan apa yang terjadi? Sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala, hancur lagi. Amerika yang kemarin itu juga bilang di antaranya Presiden Donald Trump itu bilang sebentar lagi Gaza, Palestina dan sekitarnya akan menjadi lautan merah, bikin neraka. Ya bilang dengan kata-kata seperti 1 hari sesudah itu kemudian apa? Negerinya ini ternyata kemudian terbakar. Siapa yang bisa untuk memadamkan? PMK pemadam kebakaran dari atas sampai bawah, helikopter itu membawa air yang begitu banyak, kita tidak bisa memadamkan. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar itu siapa yang menginginkan itu? Kolayana kumi bardan wasalaman ala Ibrahim. Sambil duduk begini dibakar oleh orang-orang kafir itu ternyata begitu diselamatkan selamat. Siapa yang bisa menyelamatkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Kolayana kayak api
Jadi itulah makanya aman. Aman dari segala ancaman, tantangan, hambatan ataupun gangguan mental. Aman termasuk dari aman diri kita, sehat walafiat itu kan aman, termasuk aman. Coba kalau bisa terjadi namanya penyakit itu datang seperti corona yang kemarin, nggak aman, negeri nggak aman. Makanya diminta oleh Nabi yang Allahumma alaina bil amni wal iman, termasuk aman daripada kesyirikan, aman dari sesembahan asnam. Di surat Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa yang kedua kali juga Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budu asnam. Ya Allah Tuhan, kami jadikan negeri ini negeri yang aman dan jauhkan kami daripada menyembah kepada berhala-berhala. Jauhkan dari berhala-berhala itu semua. Aman dan iman, iman dan aman. Ini adalah dua nikmat yang diberikan oleh Allah yang luar biasa dan berpengaruh kepada kita. Makanya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Surat ke-6 ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak campur keimanannya ini dengan sebuah kesyirikan, dengan kedoliman, maka mereka itu orang yang aman, aman di dunia, aman di akhirat nantinya. Bahkan sampai kemudian tidak ada negara bangsa rumah tangga. Nabi itu kan ketika man asbaka minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sarbihi maka nama lahu bisa min dunya wa ma fiha. Siapa orang yang hari ini diberikan oleh Allah itu rasa aman, tenang, kebahagiaan, tercukupi segala kebutuhan, maka nama lahu bisa min dunya wa ma fiha, termasuk sehat walafiat dan seakan-akan dunia ini menjadi miliknya. Itulah ketika orang diberikan oleh Allah aman. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketiga, di bulan Syaban Rasulullah SAW sambil berdoa mengajak kepada Allah, Allahumma alina alina wassalamu ala islam. Sambil selamat juga Islam itu jadi pedoman kita bawa sampai kemudian akhir hayat kita, sampai kita nanti mendapatkan sebuah predikat di sisi ilahi itu dengan wafat dalam kondisi yang husnul khotimah. Itu harapan kita semua. Makanya di tiap-tiap Jumat ini hampir khotib itu membacakan sebuah ayat. Memang sering dibaca oleh Nabi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali mati dalam kondisi membawa agama Islam. Itu adalah harapan kita. Kemudian taufik lima tuhib wa taridho. Kita diberikan pertolongan oleh Allah itu dalam mereka melaksanakan perintah ilahi kita itu mendapatkan ridho dari ilahi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi dari semua amalan kita, berarti diterima. Orang itu selalu dianggap dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ini punya iman. Coba iman itu kan tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang yang dicintai. Kalau urusan dunia, inna Allah yu'ti dunya ma yu'ti wa ma yu'ti. Coba kita lihat, sesungguhnya Allah ini memberikan yang namanya rezeki. Sifat rahmatnya Allah ini diberikan kepada siapapun, orang yang dicintai maupun tidak dicintai tetap dikasih. Coba kita lihat orang yang sholat dan tidak sholat begitu, tetap makan, tetap minum, rezeki Allah mesti diberikan. Tapi yang namanya iman itu kalau untuk iman ilah ma yu'ti. Iman tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dan kalau kita ini masih ada iman dalam jiwa kolbu hati kita, itu tandanya bahwa Allah itu cinta dengan kita. Wa taufiq lima tuhib wa taridho wa an a'mal sholihan. Karena yang kedua itu diantaranya adalah kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kita ini tidak diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat ke-15, surat ke-46 di Al-A'raf
15. Itu kan ada doanya orang 40 tahun kan itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan kami, tunjukkan kepada kami, berikan petunjuk kepada kami, supaya aku ini menjadi hamba yang pintar bersyukur. An ashkur nikmataka allati an'amta alayya, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Jadikan kita ini menjadi hamba yang pandai bersyukur. Demikian pula kepada kedua orang tua. Lalu kemudian anak sholihan tardahu, ya Allah, ya Tuhan, tunjukkan kepada supaya aku ini bisa beramal kebaikan kebajikan, amal yang baik, yang kau ridhoi, yang kau terima. Wasil fi dzurriyyati, saya sudah berumur 40 tahun ya Allah, ya Tuhan kami. Kami ini punya tegak turun anak cucu. Oleh karena itu bimbinglah kami, tunjukkan kepada kami, berikan kepada kami tegak turun anak cucu yang bahagia. Lalu kemudian yang paling akhir itu diajarkan wafatkan kami dalam kondisi berserah diri, berarti apa? Mati dalam kondisi mukmin muslim. Itulah sebuah harapan. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, terakhir nanti itu kemudian menutup dengan doa ini, Rabbi wa Rabbuka Allah, Tuhanku dan Tuhanku waliyya. Balik kepada hilang tadi, Tuhanku dan Tuhanku waliyya, Rabbu dan Rabbu wahai rembulan. Adalah tauhid. Bapak dan Ibu sekalian, maka tidak ada yang bisa menjamin ketika kita nanti itu bisa bertemu atau tidak dengan bulan Ramadan, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya kemudian mereka ulama-ulama terdahulu itu bermunajat kepada Allah, dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu kemudian kita ini mempersiapkan diri sekarang ini. Bapak dan Ibu sekalian, nah di bulan Sya'ban Nabi ini pernah juga berkhutbah. Khutbah yang sangat panjang, salah satu di antara beliau bilang, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adlakum syahrul amin. Sebentar lagi akan datang bulan yang agung. Syahrul mubarak itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrul fi lailatin khairun min alfi syahrin. Itu bulan ini. Ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang namanya malam Lailatul Qadar. Itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu, tetapi diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, umatnya. Ketika mereka melaksanakan satu amalan di satu malam itu, ternyata nilainya sama dengan 84 tahun. Jadi umatnya lebih membangun kita yang bersyukur. Umatnya lebih membangun itu kan pendek-pendek usianya. Banyak siti masyarakat antara 60-70. Jadi 60-70. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu misalnya ada yang usianya lebih daripada 60-70. Oh alhamdulillah, disyukuri. Alhamdulillah, ternyata Nabi sudah bersyukur 60-70 tahun. Kasih bonus lebih daripada bersyukur pun kita syukur. Tapi ketika kita ingin mereka melaksanakan amalan-amalan ini, ternyata dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yakin dan percaya ketika kita ingin beramal, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habah wallahu yudhi'u liman yasha' wallahu wasi'un. Makanya kemudian salah satu di antara lanjutan khutbahnya Nabi itu, Nabi ketika man taqarraba fi bisatin minal khair kana kama ada fariidatan fi masbah. Siapa orang yang pada saat itu melaksanakan satu amalan sunnah, maka ini diberikan pahala seperti orang yang memberikan melaksanakan perintah wajib. Wa man ada fi fariidatan kana kama ada sab'ina fariidatan fi masbah. Siapa orang yang melaksanakan perintah yang wajib itu, maka itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. 70 kali lipat. Bapak dan Ibu sekalian,
puasa kita ini sampai kemudian salah satu di antara itu apa namanya menjadi junnah, sehingga Nabi itu memberikan asyam junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa kita ini adalah merupakan perisai, itu tameng. Jadi benteng supaya kita ini tidak sampai masuk ke dalam neraka. Cuma jadi asyam junnah yastajibu biar abdunana mewali para jazibin. Nabi SAW bilang bahwa puasa ini adalah merupakan perisai benteng kita, sehingga orang itu dibentengi ketika punya amalan puasa yastajibu binana, hindarkan daripada siksa api neraka. Mewali para jazibin. Maka itulah aku yang akan memberikan perasaan ini. Sehingga min abdin yauman fisabilillah illa ba'atullah bidzalika wajhu anna sab'ina khalifan. Tidak seorang hamba ini menunaikan melaksanakan perintah puasa satu hari, tidak lain kecuali Allah itu akan menjauhkan daripada siksa api neraka ini sejauh 70 tahun perjalanannya. Bapak dan Ibu sekalian, ini benteng kita. Saat kita ini punya iman, nah itulah salah satu di antaranya yang menghindarkan kita ini, menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Ada sebuah hadis kunci. Nabi itu pernah mengatakan bin akhir juminan nani mangkan di korbi miswar fatin min khorkatin min imanin. Coba keluarkan orang yang mempunyai iman dari neraka. Tetap kena siksa api neraka lalu kemudian orang diselamatkan karena punya iman, memiliki imannya. Ini seberat dari neraka. Lalu kemudian kita semua manusia dengan takwa, orang-orang yang bertakwa itu juga akan diselamatkan daripada siksa api neraka. Makanya bekal yang terbaik yang kita bawa kalipan ilah nanti itu adalah takwa. Tujuan daripada puasa adalah itu salah satu. Samping itu ada sholat dan puasa ataupun ibadah yang lain. Banyak amalan-amalan itu yang kemudian tidak lain adalah Allah ini tidak memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan daripada siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua nanti menangani kehidupan di bulan Ramadan, lalu kemudian kita dalam kondisi sehat walafiat dengan istiqomah dan beramal soleh, lalu kemudian kita ini bisa beramal beribadah di dalamnya, dan itu adalah merupakan wasilah kita ketika kita diberikan oleh Allah sebuah kesempatan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al aziz al-ghafar rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian permohonan maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada pagi akad pertama Februari 2025
mudah-mudahan kita semua diberi Allah kesempatan umur panjang hingga merasakan memasuki bulan Ramadan dengan semangat. Baik Bapak Ibu, taklim pada pagi ini kita akhiri bersama dengan doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali pada akad ketiga, dan monggo saran-saran sarapan pagi di area parkir timur Jalan Raya, di warung Amin, warungnya bukan Liwati, yaitu kiosnya Cimari Jaya. Dipersilakan monggo tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah, cetak.